Oh udah, anjing ngomong dong. Gak ada, gue nggak tahu. Oke, selamat datang di konten terbarunya Layers Media, yaitu tipis. Tipis itu gue jelasin dulu ya, singkatnya. Tipis itu adalah tea, itu biasanya orang-orang ambil kayak spill the tea, kayak gitu-gitu. Jadi di sini tea-nya itu adalah sebuah bahasan lah, seperti spill the tea. Dan peace itu tenang atau mungkin santai, nggak terlalu lama. Jadi kalau digabungin jadi tipis aja. Ini juga videonya nggak terlalu lama, jadi nggak terlalu banyak yang dibahas juga. Ya mungkin durasi videonya 10-15 menit lah. Ya intinya pokoknya tipis ini kita mau ngebedah itu sendiri, yang lagi viral di sosial media atau yang lagi happening. Dan di sini sekarang gue nggak sendiri, gue ditemenin sama ada Mawar. Halo Mawar. Mawar ini salah satu orang yang kerap bermain TikTok ya. Kerap bermain TikTok. Kira-kira sehari berapa kali main TikTok? Berapa lama deh durasinya? Bisa sampai 5 jam. 5 jam? Iya. Berarti satu hari itu, tapi nggak langsung 5 jam kan? Kayak misalnya main potong-potong, sejam, potong-potong ya. Nah, berarti udah termasuk expert juga lah ya, soal di TikTok ini. Makanya kenapa Mawar ini gue undang buat ngobrol sama gue, karena hari ini di Tipis gue bakal ngebahas tentang standar TikTok. Mungkin beberapa teman-teman atau mungkin Mawar sendiri udah gak asing soal apa sih standar TikTok. Mungkin gue jelasin dulu ya. Standar TikTok itu adalah standar yang dijadikan acuan oleh beberapa orang yang mempercayai sebuah quotes atau video di TikTok sebagai impian di hidup mereka. Mungkin kayak kalau lu pernah gak ngeliat video TikTok yang aja nih relate nih sama gue pengen kayak gitu. Nah biasanya standar TikTok itu mempengaruhi pemikiran orang-orang tersebut. Jadi dia pemikirannya udah nggak original lagi lah. Ada beberapa konten-konten yang harusnya orang tuh nggak kayak gini, orang beda-beda. Tapi gara-gara adanya standar TikTok ini, semua orang jadi sama. Karena kurang lebih kayak misalnya lu sama gue, karena sama-sama bacaan kita sama, jadinya ya udah keinginannya juga sama gitu. Jadi originalitasnya udah nggak apa ya? Udah tercampur-campur. Iya, udah tercampur-campur lah, udah jadi sama rata kayak gitu. Gimana menurut lu soal standar TikTok itu? Ya nggak, menurut lu aja kayak lu standar TikTok itu bener nggak lu TikTok itu menjadikan lu punya pemikiran yang unlimited gitu? Kalau menurut gue sendiri ya, gue pernah kena standar TikTok. Kayak apa tuh contohnya? Ya kalau di kalangan anak muda ya percintaan lah biasa. Konten apa tuh yang ngerubah cara pola pandang lu? Biasanya sih tipe-tipe lelaki. Tipe-tipe lelaki. Iya. Kayak apa? Coba lu bisa jabarin nggak? Apa nih yang bikin lu satu konten yang pernah lu baca dan itu mempengaruhi standar lu atau merubah pola pikir lu gitu? Masih ingat nggak? Gue pernah Contohnya? baca konten yang kayak cowok-cowok yang, lu tau kan kalau first date biasanya ngebayarin. Ya, Nah, oke, itu. ya. Atau split bill atau apa lagi gitu kan. Ya. Banyak tuh konten gitu. Terus itu menurut gue kadang gue suka jadi terpengaruh gitu kalau misalkan mau first date sama cowok. Okay. Jadi kayak aduh ini kalau misalkan dia ngajak split bill, gue jadi mikir-mikir buat jadiin pacar. Itu yang gue pikirin. Oke. Padahal sebenarnya ya split bill mah nggak ada masalah gitu kan. Sebelumnya lu berpikir kayak gitu. Tapi ya karena ada TikTok jadi mempengaruhi lu. Oke, jadi sebenarnya tadinya lu split bill biasa aja, tapi gara-gara konten TikTok itu lu jadi kayak, masa gue first date nggak dibayarin gitu. Iya, kan itu kayak menunjukkan effort. Iya. Padahal kan sebenarnya ya effort kan nggak cuma bayarin jemput, mungkin kan sebuah effort juga ya. Tapi akhirnya lu terpengaruh di situ dan lu mempercayai bahwa yang benar itu adalah anjir harus kenceng banget. Jadi cowok harus ngebayarin lah di first date. Tapi untuk setelah first date-nya
apa boleh split bill apa terus-terusan? Kalau setelah first date ya menurut gua boleh lah split bill. Tapi kalau untuk first date itu menunjukkan suatu effort ke kita, seberapa sukanya dia sama kita. Seberapa biasanya. serius lah dia. Iya benar. Tapi kan bisa aja kayak cuman mungkin nih kita bahas ya soal yang tadi lu bilang apa harus bayarin. Itu termasuk effort gitu. Nah tapi kan kalau misalkan cuman kayak ngejar doang nih, penasaran, ya udah gue bayarin aja lah sekali. Tapi ntar jadi kan nggak apa ya nggak sustain gitu. Iya. Berarti kayak cuman ya udah depannya doang. Berarti kan harusnya kalau misalnya dibayarin gitu sampai akhir. Baru itu effort. Nggak juga dong. Nggak juga dong. Nah berarti kan itu kan sebuah standar yang seharusnya kan nggak juga. Iya. Sebenarnya mau awal mau akhir, cuman lu jadiin standar aja. Karena awal kan harusnya awal yang bagus gitu. Oh, oke. Dimulai dengan awal yang bagus. Jadi kayak gitu. Tapi terserah buat teman-teman yang setuju atau enggak. Ini salah satu case dari Mawar. Dia pernah apa ya? Tadinya nggak berpikir seperti itu, terus jadi berpikir kayak gitu ya. Nah terus juga ada bahasan juga nih. Katanya TikTok ya. Gue juga nggak tahu ini bener apa enggak. Jangan terlalu percaya sama cowok. Soalnya nggak ada cowok yang bener-bener cukup sama satu cewek. Emang bener? Nah itu sempet terpengaruh bener. Sempet terpengaruh bener. Iya. Soalnya ya, sepanjang hidup gue menemui cowok pasti ada ceweknya lagi. Tapi maksudnya lu ada dasarnya nggak lu mempercayai kata-kata itu? Apa emang bener-bener pure? Anjir nih yang diomongin TikTok ya berarti bener gitu. Nggak, emang ada dasarnya. Ada pengalamannya. Oh, berarti harus berdasarkan relate dulu. Iya. Kalau misalkan lu nggak pernah diselingkuhin, mungkin lu nggak relate. Iya. Ya, mungkin lu reject quotes itu ya. Nah, terus dasarnya apa yang tadi lu bilang? Itu gue pernah dijadiin selingkuhan. Dijadiin selingkuhan. Iya. Lu diselingkuhin apa lu jadi selingkuhan? Jadi selingkuhan. Oh, lu jadi selingkuhan. Kurang ajar kan. Ajar. Lu juga kurang ajar. Gue kan nggak tahu di Oh, lu situ. nggak tahu. Oh, dia masa langsung gue aja tuh. mau tetap jadi selingkuhan. Nah, terus habis itu Terus ya dari situ lu berpikir oh nih cowok berarti nggak cukup sama satu cewek. iya pasti ada lagi cewek lain. Oke. Berarti cuman berdasarkan itu aja. Nggak ada ini lain. Apa? Enggak selain kata-kata TikTok sama pengalaman lu. Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi Emang lebih ke TikToknya aja, soalnya banyak tuh di kolom komen kayak iya gue juga pernah gue jadi kayak Oh, berarti nggak cuma video sama quotes aja. iya Lu komen juga lu mencari bisa. validasinya dulu nih di komen bener nggak? Kalau misalkan di komen banyak yang setuju dengan konten itu menambah validasi. Benar. Gokil tuh berpengaruh itu ya standar TikTok. Bahkan sampai katanya gue pernah baca konten, gue pernah ngobrol juga sama teman gue. Bahkan sampai ada kalau nggak ada di TikTok, ada case yang bilang kalau nggak ada di TikTok berarti itu bukan kehidupan yang tepat untuk beberapa orang yang bermain TikTok. Contohnya misalkan kayak lu disuruh beli garam nih misalkan sama nyokap lu, terus lu nggak mau nih beli garam, terus abis itu nyokap lu jadi marah-marah nih ke lu, ya kan? Nah cerita-cerita gitu kan sebenarnya kan lumrah aja ya di kehidupan nyata lah. Yeah. Misalkan kayak yang nggak mesti disuruh beli garam, lu kayak misalnya disuruh nyapu, gue juga kadang anjir malas nyapu gitu, terus jadi kayak diomelin, tapi gue nggak merasa gue broken home. Nah tapi ada beberapa case yang bilang ada anak kecil disuruh beli garam, terus karena dia nggak mau, dia dimarahin sama orang tuanya, dan terus dia merasa broken home karena menurut dia nggak ada orang tua di TikTok nggak ada orang tua yang nyuruh anaknya beli garam. Jadi iya, jadi kasarnya kalau nggak ada di TikTok berarti itu nggak bener. Oh iya. Kayak gitu. Lu pernah nggak sampai punya pemikiran kayak gitu? Pernah gua. Pernah Gara-gara disuruh cuci piring. cuci piring. Iya, cuci piring. Dan terus misalnya lu ketemu habis itu anjir, kalau ada orang tua marah-marahin lu berarti itu bukan orang tua yang benar gitu-gitu. Iya, Pernah nggak abis lu dimarahin terus lu baca konten kayak gitu? Iya, Dan jadi lu merasa kayak broken home. Orang tua gue kok nggak kayak orang tua lain gitu. Jadi kayak gitu. Padahal itu kan nggak valid juga Iya. ya. Maksudnya kayak ada aja orang lain yang ya nggak apa-apa disuruh nyuci piring. Jadinya
itu mempengaruhi ya. Sebelum menurut gue Mempengaruhi. lumayan berbahaya juga sih menurut gue. Bahaya banget sih. Contoh yang tadi yang cowok pertama harus first date-nya harus bayarin, terus kedua gak punya pasti punya cowok lain lah, gak cuma satu, punya cewek lain gak cuma satu. Terus ada bahasan satu lagi nih, katanya TikTok nih lagi-lagi, katanya TikTok kalau lu nggak kerja di Jakarta bukan kerja beneran namanya. Anjir, ini cukup apa ya, gak bener juga lah ya, Gak menurut gue bener ya. kan? Kerja itu kan ya udah lu berarti melakukan sesuatu yang menghasilkan, ya kan? Dimanapun harusnya Iya. nggak apa-apa kan, Iya. tapi kan ada TikTok jadi Iya, sebenarnya kayak lu nyapu aja lu kerja hitungannya karena menghasilkan. Kalau lu misalkan kotor nih, lu nyapu terus jadi bersih, nah itu kan hasilnya, ya kan? Jadi kalau misalkan lu melakukan suatu hal yang ada hasilnya, ya itu namanya kerja. Dan terus di sini dibilang kalau nggak di Jakarta bukan kerja namanya. Gila, menurut lu gimana tentang quotes ini? nggak bener sih ini. Nggak bener. Nggak bener. Ya, kenapa Karena nih? ngebuat orang insecure aja. Ya karena nggak bukan di sebuah kota besar yang mungkin nggak diakuin lah kerja lu. Lu cuman kayak ya lah lu kerja di Tangerang misalkan, atau enggak lu kerja di Semarang atau di Bandung. Ya udah, lu kerjaan lu kayak kasarnya mungkin gampang ya. Iya, Mungkin nggak orang kayak mikirnya gitu ya. Jakarta. Kalau di Jakarta kan wah apa aja disatuin, jebret terus naik ini kan Iya. ngeliatnya kayak perjuangan banget. Oh iya, kena macet juga. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi lu kan kerja nggak di Jakarta nih. Kalau lu kerja di Jakarta, lu setuju nggak dengan quotes ini? Karena kan lu merasa kayak jadi anjir bener juga lagi. Kan jadi relate kan sama lu. Bener. Gue ngerasa sedikit. Sedikit. Soalnya kalau kerja di Jakarta tuh keren aja, terus Keren, view-nya juga oke. keren gak Iya, sih? iya. Dan lu kayak ada gengsinya lah, dan Iya. bener-bener kayak dan itu kan juga sebuah industri apa ya, tempat kerja lah, industri kantoran gitu, Iya, banyak di Jakarta. kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung sih lu mau ngiyain apa enggak, tapi menurut gua kalau lu nggak kerja di Jakarta bukan kerja namanya, itu ya nggak tepat lah. Gak tepat. Karena ya kalau lu kerja dimanapun ya yang penting kan dapat duit. Iya Mau benar, jadi nggak harus kulik ya, mau Jakarta. jadi apa, nggak harus di Jakarta. Nah, tapi gue yang bikin quotes kayak gini gila banget sih gue. Mungkin bener-bener dia salah satu orangnya yang apa ya, yang bikin standar orang tuh jadi berubah. Jadi nggak apa ya, udah nggak original lah, kayak gitu. Udah berapa menit? Hah? 13 menit. Itu udah main di cut juga ya? Oh, iya kan, berarti kan harusnya di-cut kan? Ada yang di-cut kan? Satu lagi nih. Nah, terus ada satu lagi nih, mungkin nih di terakhir kita yang mungkin harus kita bahas juga. Lagi-lagi katanya TikTok, kalau selera musik lu nggak sama kayak FYP TikTok, berarti selera musik lu jelek. Lu kan main TikTok. Iya. Selera musik TikTok tuh apa aja sih? Gue pengen tahu deh. Gue nggak main TikTok nih, gue nggak tahu nih. Gue selera musik gue tuh bener apa enggak sih sebenarnya? Kayak Biasanya apa contohnya? orang-orang TikTok selera musiknya Taylor Swift. Oh, Swifties. Iya, Swifties. Apa lagi ada Yongma. Favorit gue. Favorit lu kan? Itu judulnya apa? Yongma. Yongma, bener. Bukan aslinya apa? Lovers ya? Lover. Itu. Nah, terus apa lagi? Nah, tadi tuh Lovers tuh. Iya. Taylor Swift, terus apa lagi? Terus Ariana Grande biasanya. Ariana Grande. Ariana banyak tuh di TikTok. Banyak. Terus apa lagi? Apalagi ya? Ya mungkin satu lagi lah terakhir, apa? Menurut lu paling kayak anjir, gue suka juga nih lagu ini. Tapi ada di TikTok. The Weeknd. The Weeknd. Iya, The Oke. Weeknd banyak banget itu. Nah, lu kan suka juga tuh lagu-lagu yang ada di TikTok itu. Iya. Nah, menurut lu kalau orang nggak suka lagu itu, bener nggak selera musiknya jelek? Menurut lu sendiri sebagai pemain TikTok? Gue pernah ngeklaim temen gue nih suka lagunya yang nggak pernah gue denger. Terus kata gue, ini lu dengerin lagu apa sih? Jelek banget selera musik gue. Gue pernah ngelakuin itu. Lu pernah? Pernah bilang kayak gitu. Anjir, berarti semempengaruhi itu ya?
Berarti kalau orang nggak, menurut lu pernah berpikir kalau orang kayak misalnya contoh deh, misalnya ada orang kan yang suka lagu-lagu Jepang atau Korea gitu. Iya. Di TikTok ada nggak lagu Korea? Jarang. Jarang kan, tapi Jarang. ada. Ada. Jepang pun juga ada kan Ada. lagu-lagunya. Nah berarti kayak sebenarnya gue juga pernah sih. Gue waktu SMA itu gue suka lagu-lagu yang ada di Prambors. Kalau lu misalkan gue nyetel lagu yang ada di Prambors nih, terus lu nggak tahu nih lagunya, anjir lu norak banget. Ya norak kan dibilang norak. Iya soalnya kan tapi di Prambors ini kan ada gitu maksudnya. Nggak dengerin di radio. masa. Iya kalau masa lu nggak dengerin, sedangkan di Prambors tuh top 40 gitu. Pasti lu harusnya pada denger. Itu sama gue kayak gitu di Sama TikTok kayak gitu. sama. Anjir berarti emang ya Mengaruhi itu. semempengaruhi itu ya. Ternyata TikTok tuh nggak dulu, malah kan TikTok itu jadi ceng-cengin, dihujat. Iya. Anjir lu kalau main TikTok alay lu Alay, gitu-gitu. ya. Soalnya sih joget-joget lah, apa bawa TikTok lah Iya, segala macam. gue yang 2 jari lah. Iya, gue yang 2 jari, anjir alay banget. Tapi sekarang TikTok Semua bahkan orang. udah sampai punya standarnya sendiri. Lu kalau nggak ngikutin TikTok berarti hidup lu gagal. Kasarnya gitu lah ya. Kurang lebih. Bener-bener. Oke. Kita habis ini apa? Udah. Closing ya? Iya. Oke teman-teman, mungkin sampai situ aja. Mungkin durasinya juga kita udah kelamaan, jadinya nanti nggak tipis lagi, jadi tebel ya kan. Terlalu deep. Oke, sampai situ aja pembahasan tipis kali ini. Thank you Mawar udah nemenin gua ngobrol di tipis. Buat teman-teman yang mungkin punya pembahasan lain yang pengen diangkat di tipis, boleh nanti kita spill detinya Iya. kayak gitu. Oke. Sampai sini aja episode perdana tipis kali ini. Thank you udah nonton. Bye. Bye.